فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila ala yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Fakashafna angka kita aka babasar ka yaumal hadid. Amma ba'du. Fayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsihi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa dikumpulin lagi di tempat yang mulia ini. Serta salawat salam tersanjung kepada Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla mengirimkan rahmatnya kepada beliau, para sahabatnya yang agung, ahlil baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya yang masih mau mengaji. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, dosen-dosen di kampus, wabil khusus guru-guru agama yang telah bimbing kita pelan-pelan, yang dengan ikhlas mereka mengajarin kita yang dimana dulunya kita tidak tahu apa-apa, hingga kita perlahan-lahan mengetahui ilmu akan agama kita sendiri. Semoga beliau yang mengajar dan kita yang diajar diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilafnya. Amal ibadah kita yang tidak seberapa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mengaji kembali kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala, yang dimana kita pelan-pelan dibimbing akan akidah kita, akan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kemarin sudah dijelaskan sedikit tentang pasal-pasal al-kaunu kulluhu zulmah, yang dimana semesta itu semuanya berada di dalam kegelapan. Hari ini, pada malam hari ini, kita akan sedikit menjelaskan kembali tentang hikmah nomor 14. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat, akan tetapi tidak bisa dilihat oleh mata zahir, melainkan mata rohani. Sebelum dilanjut, adakah yang mau ditanyakan dahulu? Enggak ada. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatur rabi'ah syarah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-alamah al-arbillah
Syekh Ibn Taillah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumih. Qala al-musannif al-kaunuhu kulluhu zulmah. Semesta itu semuanya berada di dalam kegelapan. Wa inna ma'anarahu zuhurul haqq. Sedangkan yang meneranginya hanya karena zahirnya Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Faman ra'al kaunu wa lam yashhadu fih, maka siapa saja yang melihat alam lalu tidak melihat Allah di dalamnya, au indahu au qablahu au ba'dahu faqad auzahu, baik di dekatnya, sebelumnya ataupun sesudahnya, faqad auzuhu wujudul anwari wujibat anhu syamusil ma'arib bisuhubil athar, maka sungguh ia telah disilaukan oleh nur atau cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tertutup baginya cahaya makrifat oleh tebalnya benda-benda di alam ini. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita belum bisa melihat cahaya? Kenapa kita belum bisa melihat atau belum bisa merasakan makrifat di alam dunia ini? Dikarenakan ada hijab dunia, tebal-tebalnya hijab dunia di dalam diri kita. Sesungguhnya manusia itu ada dua golongan. Yang pertama ialah golongan wusul atau anwarul muwajah. Golongan ini ialah golongan orang-orang yang melihat Allah terlebih dahulu, baru melihat dunia, gitu. Lalu yang nomor dua ialah golongan tawajuh, mencari cahaya. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang melihat dunia dahulu, baru berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Yang dimana setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang berdosa, melakukan perbuatan yang menyimpang. Yang penting dari itu semua ialah kesadaran kita akan kesalahan kita untuk kita berjalan menuju cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Jadi pada intinya manusia itu ada dua golongan, saudara. Yang pertama ada golongan yang wusul, yang nomor dua ialah golongan tawajuh, mencari cahaya. Nah, kita yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Atau bahkan yang kemarin Senin lalu, golongan mahjubin, golongan yang benar-benar dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama merenung, memikirkan kenapa kita belum pernah menyaksikan sifat jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sifat jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia ini. Coba kita pikirin, coba kita renungin pelan-pelan. Kenapa kita tidak pernah melihat sifat jalalnya Allah atau sifat jamalnya Allah di alam dunia ini? Keindahannya Allah atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Yang pertama ialah cara melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam alam. Di dalam alam. Cara melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam alam dunia ini ialah kita melihat sesuai hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Az-Zumar ayatnya 62 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu khaliqul kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu, gitu. Jadi begini, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala itu pencipta atau khaliq. Kita ini makhluk yang dhaif, yang dimana ialah
kita harus melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala sesuatu di dunia ini. Kalaupun manusia mampu mencipta, pada dasarnya bukan mencipta, tetapi manusia hanya menemukan, merumuskan, bukan mencipta dalam arti yang sebenarnya. Bila mana manusia mengatakan aku menciptakan ini, aku menciptakan itu, pada dasarnya, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Kita sebagai manusia ini hanya bisa menemukan, merumuskan, membuat suatu metode aja gitu. Jadi udah nggak ada lagi kita mengaku mencipta, udah nggak ada lagi kita mengaku ini, mengaku itu, udah nggak ada lagi. Jadi karena kan tadi Allah pencipta segala sesuatu gitu. Lalu ada poin yang nomor 2 yang patut digarisbawahi, ialah ketika Allah menciptakan sesuatu, maka Allah pula lah yang akan memeliharanya. Termasuk soal rezeki itu, termasuk soal duit yang Allah sudah jamin kepada seluruh makhluknya gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khalaqakum thumma razaqakum, kan begitu ya. Dia pula yang menciptakan kalian dan dia pula yang menjamin seluruh rezeki kalian para makhluk gitu. Adakah kita masih meragukan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam menjamin rezeki makhluknya? Adakah kita masih meragukan? Kenapa kita selalu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang sufi dikatakan, jika engkau masih maksiat di buminya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, engkau masih tetap dibiarkan hidup padahal engkau maksiat begitu. Lalu poin nomor 3 ialah bila mana kita masih ragu, maka kita masih terhijab melihat Allah di dunia ini. Kita akan dipenuhi hati kita oleh syak-syak, berarti kita masih terhijab melihat Allah di dunia ini gitu. Lalu dirumuskan, bila mana kita bisa melihat Allah dan hukum-hukum Allah di dunia ini, maka hati kita akan menjadi tenang gitu. Orang-orang beriman hatinya itu tenang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengatur di alam dunia ini. Ketika ada kejadian sesuai hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ketika si fulan itu sudah sesuai hukumnya Allah Subhanahu wa taala begitu. Lalu ketika kita merasa gelisah, lawan daripada hati yang tenang, berarti kita takut pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak layak mendapatkan kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tidak layak mendapatkan kalimat yang mulia itu dikarenakan tadi kita takut pulang. Kita takut bertemu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Dikarenakan kita masih banyak bangkangnya, masih banyak keraguannya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi poin yang pertama bisa dikatakan cara melihat Allah di dalam alam dunia ini ialah kita bisa melihat sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha segala-galanya, Dia yang maha pengatur, Dia yang menciptakan, Dia pula yang menjaganya. Itu semua dilakukan untuk kita bisa menjadi tenang. Hati kita bisa menjadi tenang bagaikan seorang pembantu yang tenang dijamin gajinya oleh majikannya. Begitu pula hamba-hambanya yang berada di atas bumi, bila mana ibadahnya bagus, kerjanya bagus, kehidupannya bagus, insyaallah bihaulillah wa quwwati Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kehidupannya baik, rezekinya lancar gitu. Lalu yang nomor 2 ialah cara melihat Allah Subhanahu wa taala di dekat alam ini, di dekat alam dunia. Di dalam surat
Al-An'am ayat 125 dikatakan famay yuridullah ayyahdiyah yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid lillalah yaj'al sadrahu dayyqa harja kannama yas'adu fis samai kadzalika yaj'alullahu rijsa alal ladzina la yu'minun. Yang artinya ialah barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membuka dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Poin yang nomor 2 atau bagan yang nomor 2 di papan tulis ini, cara melihat Allah Subhanahu wa taala di dekat alam ini ialah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah memberi hidayah kepada suatu manusia, dia akan membuka dadanya untuk menerima Islam. Tapi jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia sesat, sesungguhnya dia sesat selama-lamanya. Begitu. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Tidak boleh berkeyakinan Allah ada di urat nadi. Begitu. Tapi Allah lebih dekat daripada urat nadi. Tapi kita tidak boleh punya keyakinan Allah itu bertempat. Orang-orang kasyaf, orang-orang yang mukasyafa itu melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, merenung tanpa berpikir, baru hatinya bisa mendengar. Di dalam surat An-Nahl ayat 66 dikatakan, sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum daripada yang berada di dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Tanda-tanda orang bisa melihat Allah di dekat alam dunia ini ialah kita sudah bisa melihat kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih banyak bersyukur serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda orang nih bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dekat alam dunia ini, dia sudah bisa melihat kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan dia pula banyak bersyukurnya dan banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan pemahaman ini bisa dikatakan begini: ketika lagi sakit, dia melihat kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ingin dia bertaubat, yang ingin dia kembali kepadanya. Jikalau dia sehat, dia banyak-banyak bersyukur. Jikalau dia sakit, dia banyak-banyak bersabar. Begitu. Itu untuk mendekatkan pemahaman kita daripada hikmah nomor 14, melihat Allah Subhanahu wa taala di dekat alam ini. Lalu cara melihat Allah yang nomor 3 ialah sebelum alam ini ialah sesuai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 78 dikatakan, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai' wa jalalakum asy-syam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Orang-orang yang melihat Allah sebelum alam tandanya sudah pasrah di atas, bisa juga dikatakan atau maknanya sudah paham. Dia yakin akan Allah Subhanahu wa taala bakal menjaganya, dikarenakan dia ini ciptaannya. Orang yang menciptakan pasti akan menjaga yang diciptakannya. Kita menciptakan rumah, kita akan merawat rumah kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, makhluknya, pasti dia akan menjaganya. Tapi syaratnya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya ketika terjadi gempa, paham dan pasrah. Jika gempa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah dahulu baru melihat gempanya. La yuqaddamu makhluk alal khaliq. Mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus ketimbang mendahulukan seorang makhluk. Orang-orang pasrah itu paling tinggi Pak doanya, paling tinggi. Dikarenakan tadi dia itu udah pasrahnya tinggi, dia udah kerja, dia udah ngapa-ngapain, dia udah tinggal doanya aja dah gitu. Bagaimana kita begitu, bagaimana kita. Lalu ada orang-orang yang dizolimi kemudian diam aja, tandanya dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ada juga seorang wali-walinya ketika dihina, dicibir, dinyinyirin, dia diem aja tuh. Dia berdoa dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin, sesungguhnya Engkau wahai Tuhan tidak membuka aibku di hadapan manusia. Apa yang mereka bicarakan belum tentu benar, dan ketika yang benar hanya milik-Mu Tuhan gitu. Tanda-tanda orang melihat Allah sebelum alam ini ialah dia akan tawakalnya tinggi dia. Dikarenakan tadi wa may tawakkal 'alallahi fahuwa fasbuh. Sesungguhnya barang siapa yang bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jamin kebutuhannya gitu. Lalu yang nomor 4 ialah cara melihat Allah Subhanahu wa taala sesudah alam ini. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sesudah alam ini melalui sesuai asbab makhluk. Di dalam surat Yasin ayat 82 dikatakan, innama amruhu iza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah jadi gitu. Sesuai haknya Allah Subhanahu wa taala. Kun. Kalau Allah ngomong jadi ya jadi gitu. Tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa ditunda-tunda gitu. Dikarenakan apa? Asbab makhluk itu ada 3, usaha, doa, dan tawajuh. Jikalau kita masih berpegang kepada yang 3 ini, tandanya kita masih mahjubin, tandanya kita masih terhijab, tandanya kita masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Berlatih untuk meninggalkan yang 3 itu sulit jikalau kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih orang-orang yang tidak ada ilmunya, mereka hanya ngaji zikir, ngaji salawat-salawat, ngaji yang kurang manfaat, bukan ngaji ilmu, bukan yang ngebedah ilmu, bukan yang ngebedah ilmu ibadah, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Mereka hanya membaca-baca wirid-wiridan. Sesungguhnya mereka ialah golongan mahjubin gitu. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tingkat syukurnya sangat tinggi, saking tingginya bahkan ketika keluar dari WC bisa langsung sujud syukur. Dikarenakan kita diajarin oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika kita keluar dari WC kita mengucapkan ghufranaka alhamdulillah. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita makan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tubuh kita supaya badan kita enteng. Kita belum pernah sampai sana gitu. Kita belum pernah sampai sana. Lalu ada juga tanda-tanda orang yang sering baca sholawat itu mulutnya tidak bau, badannya tidak bau, wanginya juga tidak hilang-hilang gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini 4-4-nya udah kita jelasin pelan-pelan. Yang pada intinya cara melihat Allah itu ada 4. Ada yang di dekat alam dunia, ada yang sebelum alam, ada yang sesudah alam, bahkan ada yang
di dalam alam dunia ini gitu. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya hidayah, masing-masing punya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung orang itu mau apa tidak dalam menjalankan ilmunya gitu. Saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang boleh nanya boleh dipersilahkan. Gitu. Baik, kalau nggak ada kita tutup. Allahu minkum. Saudara-saudara ada perhatian, kalau bisa cari guru yang tua, yang alim, yang bijaksana, yang bisa bimbing ente menuju Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastulil firdausi Amin.
حسابي منا المصطفى رسولي موضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه ويا نقش شربي والحمد لله في البدع والأنام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم